Selamat datang di Dosen Organisasi, para organisatoris di seluruh Indonesia. Kami mengucapkan selamat menyaksikan yang menyajikan daripada makna kotak dan garis atau pembacaan struktur organisasi dalam bentuk komando maupun koordinasi. Materi ini dapat kita baca pada website https organisasi.co.id. Pada video ini akan membahas tentang membaca struktur organisasi dengan hubungan kotak dan garis. Jadi hubungan kotak dan garis. Sehingga dengan melihat daripada struktur tersebut, kita sudah bisa mengetahui bahwa dari bagian mana ke bagian mana yang akan melakukan alur komunikasi organisasi. Sebenarnya struktur organisasi itu bertujuan untuk mengatur pola komunikasi internal dalam organisasi, sekaligus juga untuk memberikan pemahaman kepada orang di luar organisasi untuk membaca organisasi tersebut. Nah, itulah gunanya dibuat struktur organisasi untuk memberikan pemahaman kepada orang lain ataupun lebih utama itu kepada pengurus secara internal untuk memberikan penggambaran bahwa dari siapa ke siapa untuk melakukan koordinasi dan untuk melakukan komunikasi dalam beberapa hal program kerja organisasi itu sendiri. Nah, adapun yang akan kita pahami dalam materi ini, yang pertama adalah penggunaan kotak atau lingkaran. Ini yang sering menjadi pertanyaan pada struktur organisasi, apakah kita menggunakan kotak atau lingkaran. Kemudian yang kedua adalah makna garis. Yang ketiga adalah komando, kapan dia disebut komando dan apa ciri-cirinya kalau dia berbentuk komando. Kemudian koordinasi, apa ciri-ciri koordinasi dan apa kewenangan koordinasi. Kemudian kelima adalah penggunaan warna pada struktur organisasi. Nah, berikut ini kita melihat tentang susunan pengurus dibuat dalam bentuk kotak. Ada ketua umum, kemudian ada ketua bidang A, ketua bidang B, ketua bidang C. Lalu ada yang berbentuk lingkaran, meskipun lingkaran ini bentuk elips. Ketua umum, ketua bidang A, ketua bidang B, ketua bidang C. Sebenarnya penggunaan daripada bentuk kotak maupun bentuk lingkaran seperti ini itu tidak ada masalah, sama saja. Mau bentuk lingkaran ataupun maupun berbentuk kotak itu tidak ada masalah, sama saja. Tidak ada perbedaan di antaranya, jadi sama saja. Nah, kemudian ada proses untuk membuat susunan pengurus pada komposisi ketua umum. Ada ketua bidang A, ketua bidang B, ketua bidang C. Tentunya dengan memposisikan seperti ini sudah berbeda dengan posisi seperti ini. Ya. Kenapa? Karena pada bagian ini dia lebih kolektif. Jadi dia menempel satu sama lain. Biasanya kalau struktur komite idealnya seperti ini. Idealnya seperti ini. Ya. Ini kalau dia berbentuk komite misalnya. Nah, ini contoh struktur yang umum kita bisa lihat. Ada ketua umum, ada sekretaris umum, ada bendahara umum, ada departemen. Nah, koordinasinya dari ketua umum ke sekretaris umum ke bendahara umum, kemudian ketua umum ke departemen. Makna daripada struktur ini itu adalah semua proses komunikasi itu dilakukan oleh ketua umum kepada seluruh departemen. Jadi semua departemen itu dikoordinasikan oleh ketua umum. Ini makna daripada struktur ini. Sekaligus juga memberikan pembelajaran kepada kita bahwa posisi bendahara umum dan sekretaris umum itu tidak pada struktur komando ke bagian lain. Jadi pada komposisi ini sekretaris dan bendahara tidak memiliki kewenangan kepada departemen-departemen yang ada di bawah. Nah, itu makna daripada struktur ini. Nah, kita coba menyaksikan daripada struktur organisasi yang tadi dan kita melakukan
perbandingan ya. Jadi tadi ini ketua umum, sekretaris umum, ini dia. Ini ketua umum, sekretaris umum bersama dengan wakil sekretaris, dan kemudian bendahara umum bersama dengan wakil bendahara. Tapi di sini kita lihat bahwa garis komando itu dari ketua umum, tapi di samping daripada ketua umum itu ada para ketua. Nah, ini bermakna bahwa proses pengambilan kebijakan dari ketua umum itu bergantung daripada para ketua-ketua yang ada pada posisi itu. Lalu dia mengkomunikasikan ke departemen-departemen yang ada. Ini dia begini maksudnya. Ya. Jadi itu makna daripada garis komando. Nah, coba kita lakukan perbandingan pada struktur yang ada di sebelah. Nah, ini dia ketua umum, ketua bidang A, ketua bidang B, ketua bidang C. Kalau kami memperhatikan daripada struktur ini sudah keliru. Kalau ini bermakna bahwa ketua umum lebih di atas daripada ketua bidang A, B, dan C, itu sudah benar. Tetapi dalam memposisikan dalam struktur ini, rupanya ini keliru. Kenapa? Karena kalau begini posisinya, itu berarti bahwa ketua umum itu hanya berkomunikasi ke ketua bidang A, lalu ketua bidang B, lalu ketua bidang C. Itu artinya bahwa proses untuk mengkomunikasikan sampai ke departemen itu adalah kewenangan daripada ketua bidang C. Artinya bukan ketua umum. Nah, ini kan keliru kalau ini pembuatan strukturnya. Makanya hati-hati dalam proses penempatan daripada para pengurus dan komposisi dan menentukan garis-garis yang akan kita buat dalam pembuatan struktur organisasi tersebut. Jikapun ini bermaksud bahwa ada koordinasi dari ketua bidang A, B, dan C, maka kita bisa memodifikasi dengan cara seperti ini. Nah, ini kan maksudnya begini. Dari ketua umum itu ke sekretaris umum, ke bendahara umum, kemudian dari ketua umum itu ke departemen-departemen. Lalu jika seandainya bahwa kita bermaksud untuk memberikan tugas kepada ketua bidang A, karena kebetulan ketua bidang A itu akan mengurusi daripada departemen A, maka kita bisa membuatnya dengan cara memberikan daripada garis koordinasi seperti ini. Ini. Ya kan? Nah, itu bermakna bahwa departemen A koordinasinya ke ketua bidang A. Caranya kalau mau membuat garis koordinasi seperti ini dengan melewati beberapa bagian, maka harus membuat dengan warna yang berbeda. Jadi kasih kontras warnanya yang berbeda, jangan warna yang sama, misalnya sama-sama warna biru. Jadi bedakan warnanya. Misalnya ketua bidang A koordinasinya ke departemen A. Kemudian ketua bidang B koordinasinya ke departemen B. Lalu ketua bidang C koordinasinya ke departemen C. Ini dengan gambaran seperti ini kita sudah bisa melihat bahwa ada perbedaan antara bidang A, B, dan C. Ya kan? Bidang A itu berwarna kuning, bidang B itu berwarna merah, kemudian bidang C itu berwarna putih. Artinya dimanapun berposisi daripada garis ini, itu sebenarnya kita sudah bisa maknai bahwa itu dia koordinasinya ke bidang C. Jadi hati-hati dalam proses menentukan garis koordinasi atau garis komando dalam struktur organisasi. Sebaiknya kalau misalnya ada tugas tambahan, misalnya yang diberikan kepada ketua-ketua atau wakil ketua untuk koordinasi ke departemen-departemen, maka silahkan dibuat saja dalam bentuk garis, tapi dibedakan warnanya, ya kan? Apakah itu dia komando, apakah dia itu berbentuk koordinasi, maka itu harus dibedakan warnanya. Kemudian perlu diketahui bahwa dalam proses pembuatan struktur organisasi ini kan ada yang dia garis komando, ada yang dia garis koordinasi. Nah, bedanya itu kalau dia garis komando itu adalah struktur perintah. Jadi instruksi itu dia pada garis komando mutlak gitu. Kalau dia garis koordinasi itu adalah seperti ini, dia pelaporan, melaporkan, menyampaikan gitu.
Tapi kalau dia garis komando berarti dia adalah struktur perintah. Nah, biasanya kalau dia struktur perintah itu dia bentuk garis tegas, lurus, tidak putus-putus. Kalau dia koordinasi itu adalah berbentuk putus-putus. Kemudian jangan lupa di saat membuat struktur organisasi harus memberikan keterangan. Misalnya kalau ini ketua umum, ke bagian-bagian di bawahnya itu kan garis komando, ya kan? Garis komando. Kemudian kalau misalnya ketua bidang A, kita mau memberikan definisi daripada bentuk garisnya, itu adalah bentuk koordinasi. Kalau garis putus-putus kan, bentuk koordinasi. Saya kira itu barangkali untuk proses memaknai kotak, lingkaran, dan garis pada struktur organisasi. Semoga ini memberikan pembelajaran buat teman-teman semua. Jangan lupa diberikan komentar, saran, dan kritik ketika ada hal-hal yang kurang dalam penjelasan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.